Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang konsep ekonomi dan strategi evolusi perusahaan modern yang beranggotakan sebagai berikut. Yang pertama, Sultan Yusuf Al-Tafafid, NPM 170101 0180. Yang kedua, Fani Nabila Maharani, NPM 180101 0083. Yang ketiga, Hanifah, NPM 180101 0084. Yang keempat, Anissa Ul Khair, NPM 180101 0090. Yang kelima, Muhammad Nasrul Amin, NPM 190101 0050. The World in 1840. Dunia pada 1840, di mana pemerintah tidak tanggap. Pada tahun 1840, dunia dapat diidentifikasikan. Yang pertama, konsep pemasaran tradisional seperti penyaluran. Yang kedua, permintaan tidak sesuai dengan jumlah produksi. Berikutnya, bisnis tumbuh tanpa infrastruktur modern. Perusahaan milik pribadi. Transportasi terbatas seperti kuda. Komunikasi terbatas. Ekonomi atau keuangan memiliki risiko yang sangat tinggi. Teknologi produksi belum ada dan masih sederhana. Pada tahun ini, pemerintah memisahkan antara privat dan publik. Selanjutnya yaitu bisnis di tahun 1840 sampai 1900-an, di mana konsep ekonomi dan strategi evolusi perusahaan modern mulai ada perubahan, yaitu yang pertama mulai ada integrasi dari proses penyediaan bahan sampai dengan distribusi dan penjualan. Yang kedua, berpikir kebutuhan konsumen. Yang ketiga, transportasi mulai berkembang seperti mobil, truk, kapal, dan pesawat. Yang keempat, komunikasi mulai berkembang seperti surat kabar, televisi, telegram, telepon, dan radio, dan mulai terbentuk struktur organisasi yang jelas setiap pekerjaan. Yang kelima, ekonomi atau keuangan mulai berhitung tentang efisiensi biaya, mulai ada perbankan. Yang keenam, teknologi produksi mulai ada inovasi dengan adanya pengurangan biaya dengan jumlah produksi yang besar. Yang terakhir, perusahaan terpisah sudah bukan milik pribadi melainkan milik gabungan. Bisnis di era sekarang meliputi yang pertama, posisi saling melengkapi, di mana perusahaan modern sudah bekerja sama. Yang kedua, komunikasi kerjasama antar divisi. Yang ketiga, teknologi semakin canggih. Yang keempat, sarana prasarana modern. Yang terakhir, pemerintah atau negara mengontrol IKM atau UMKM. Selanjutnya ada evolusi perusahaan modern. Yang pertama dari surat pos, ada surat elektronik, email. Yang kedua dari cetak, situs web, blog. Yang ketiga melalui siaran TV, online, video, iklan. Yang keempat dari telepon, gadget atau smartphone. Yang selanjutnya yaitu konsep ekonomi. Konsep ekonomi meliputi yang pertama yaitu sistem industri modern. Di dalamnya terdapat A. Riset pasar untuk mengetahui keinginan konsumen. Yang B. Desain produk yang sesuai keinginan konsumen. C. Proses produksi secara efektif dan efisien sesuai dengan desain produk. Yang D. Pemasaran produk dengan layanan penjualan yang baik. Selanjutnya yang kedua, pengembangan SDM untuk memperoleh hasil optimal pada keputusan konsumen. Yang ketiga, sumber daya modal. Sumber daya modal prosesnya meliputi yang pertama input, kemudian menuju proses produksi, lalu
dilanjutkan dengan output produksi. Di dalam proses produksi tersebut terdapat proses lingkungan produksi. Selanjutnya, strategi. Yang pertama, penentuan jangka panjang perusahaan sebagai pendekatan komprehensif yang mengarahkan tindakan-tindakan utama yang dirancang untuk mencapai tujuan jangka panjang. Yang kedua, penerapan tindakan mengalokasikan sumber daya yang diperlukan. Jadi kesimpulannya adalah, yang pertama, bisnis harus dijalankan secara konsisten dari waktu ke waktu. Yang kedua, ada kerjasama antar bidang, baik internal maupun eksternal. Yang ketiga, pentingnya integrasi, baik vertikal maupun horizontal. Dan yang terakhir, implementasi teknologi. Sekian dari kelompok kami, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.